Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Summa qala as-salisu an yakuna al-munadhiru mujtahidan bidzatihi. Tanda yang ketiga bahwa itu bukan berdebat tapi musyawarah, atau lebih tepatnya begini. Tanda yang ketiga bahwa itu adalah berdebat untuk kebenaran. Meskipun sebenarnya berdebat ini kurang baik jamaah. Kita dari awal menyebutkan musyawarah dan bertekak. Pakai bahasa kita di sini jamaah, musyawarah dan bertekak. Bahasa Medan kita ini bertekak itu ya berdebat itulah jamaah kan. Sedangkan berdebat ini sebenarnya adalah mencari titik beda. Itu selalu berdebat begitu. Yang sama pun kadang-kadang dibuat beda untuk memenangkan dan mengalahkan. Tapi kalau musyawarah, dia untuk mencari sama. Macam mana pun diupayakan untuk sama. Jadi, kalau berdebat itu konflik, musyawarah itu untuk harmoni jamaah. Ya. Tapi Imam Ghazali menjelaskan kepada kita ciri perdebatan untuk kebenaran. Jamaah. Ciri perdebatan untuk kebenaran. Kita sudah lewat 2. Ini ciri yang ketiga. Apa cirinya? Bahwa sebenarnya kalau pakai bahasa kita di Medan inilah, ini bukan bertekak, tetapi musyawarah. Jamaah. Apalagi kalau kita orang Medan ini kan suaranya kuat. Orang kalau nengoknya, wah ini orang ini berkelahi nih. Padahal sebenarnya tidak, biasa saja. Jadi apa ciri yang ketiga? An yakunal munadhir mujtahidan bidzatihi. Yang berdebat itu adalah orang yang memang ahli. Mungkin kalau di terjemahan disebut mujtahid. Mujtahid. Saya membuat terjemahannya yang mudah untuk kita, jamaah. Jadi yang berdebat ini adalah orang ahli. Ayolah kita yang sudah mengaji ini ngukur diri kita masing-masing. Ukurlah diri kita masing-masing. Kalau memang kita ahli, jangan diam. Kasihan orang yang nggak tahu kalau kita yang ahli, diam. Kalau kita yang bukan ahli, jangan bicara. Nanti kasihan yang nggak tahu makin bingung. Jamaah, saya ahli loh dalam memasak masakan. Ahli saya. Seluruh Nusantara. Memang spesialis saya masakan Nusantara. Ahli. Tapi ketika saya ditanya budaya kuliner masyarakat itu, saya bukan ahlinya. Saya ahli di kuliner. Ini saya mau bagi tahu kita bedanya itu jamaah. Saya ahli kuliner.
Ayo, ajaklah saya masak masakan apa di Nusantara ini. Saya ngerti. Tapi saya tidak mengerti budayanya, budaya kuliner itu. Mengapa orang Papua makannya ini? Dan harus ini dengan ditambah misal kata campurannya sayur ini. Ayo coba ajak saya masak papeda. Papeda tahu papeda? Sagu, masakan khas Ambon, jamaah sagu. Misal kata saya ahli papeda, saya masak. Oh, ahli jamaah. Itu makannya pakai gulai segala macam. Tapi kalau ditanya mengapa orang Ambon makan papeda, itu sudah membutuhkan ahli yang lain lagi. Ahli yang lain lagi, jamaah. Enggak sama. Itu makanya chef-chef yang kita lihat ahli masak belum tentu mengerti mengapa masyarakat ini makanan khasnya ini. Itu belum tentu, jemaah. Tapi saya belaga. Saya anggap saya ngerti. Kesudahan menjadi kacau balau. Itu agak halus. Yang lebih besarnya, saya ahli dalam ini, rancang bangun, arsitek. Nah, ahli saya, jemaah. Ahli dalam arsitek. Tapi kan saya tidak ahli dalam melukis. Walaupun dekat-dekat itu, jemaah. Karena arsitek juga mesti pandai. Nah, yang lebih luasnya, lebih ekstrim, saya ahli dalam rancang bangun, tapi kan saya tidak mengerti tentang keahlian menangkap ikan. Itu yang ngerti adalah nelayan. Tahu-tahu saya ngomong tentang itu. Begitu sebaliknya dan seterusnya, jamaah. Maka terjadi kacau balau. Lah coba kita, saya termasuk saya, jujur kita masing-masing. Kita ini kalau diserahkan untuk mengerjakan sholat, ya kita ahli. Ahli. Cara berwuduk kita mengerti, rukunnya kita mengerti, sholat kita. Ahli kita, ahli. Ahli. Tapi kalau ditanya nanti, mengapa rukun wuduk 6? Ya kita bukan ahli di situ. Tetapi karena kita memang sholat dari dulu, menganggap seakan-akan kita mengerti mengapa rukun wudhu 6. Akibatnya masyarakat percaya sama kita, dialimkanlah kita, diustadkanlah kita. Kita pun bincanglah tentang rukun wudhu mengapa 6. Inilah terjadi kacau balau itu. Maka memang diperlukan sadar diri. Sehingga ketika orang bertanya kepada kita, mengapa rukun wudhu 6? Saya nggak tahu. Tapi ya saya memang berwudhu rukunnya 6. Itu saya kerjakan. Makanya Imam Ghazali mengatakan tanda bahwasanya itu adalah mencari kebenaran. Ya kalau di sini mujadalah, munazarat, jamaah. Saya mengartikan munazarat dan memang seumumnya itu musyawarah itu untuk kebenaran adalah orang-orang yang terlibat dalam diskusi itu adalah orang-orang yang ahli dalam bidangnya. Di terjemahan mungkin disebut mujtahid. Itu untuk mudah terjemahan. Meskipun dalam ilmu usul fikih ada ada terjemahan khusus apa yang dimaksud dengan mujtahid. Tapi sudahlah untuk memudahkan kita itu adalah orang yang ahli. Yufti bi ra'yihi. Ini yang berat. Dia berfatwa dengan pendapatnya sendiri. Ini berat loh jamaah. Sebab kalau kita lihat dalam mazhab-mazhab, Imam Nawawi yang alim besar itu, selevel dengan Imam Ghazali, pun masih berfatwa dengan mazhabnya sendiri. Yaitu mazhab Imam Syafi'i. Saya sebutnya bukan merendahkan. Bukan, jemaah. Mazhab beliau sendiri, yaitu mazhab Imam Syafi'i. Imam Ibnu Hajar
Imam Ramli, kalau dalam mazhab lain ada Imam Ibnu Qudamah, ada mazhab Hambali, ada mazhab yang lain lagi, Imam Abu Yusuf, mazhab Hanafi, jamaah. Ini kaliber-kaliber besar pun masih berfatwa dengan mazhabnya. Itu. Masih berfatwa dengan mazhabnya. Imam Ghazali malah menyatakan yufti bi ra'yihi, hendaklah dia berfatwa dengan pendapatnya sendiri. Betapa beratnya itu, jamaah. La bi madhhabi Syafi'i wa Abi Hanifah wa ghairihima, bukan dengan fatwa yang ada di dalam madhab Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah dan selain keduanya. Karena pada masa Imam Ghazali itu sendiri, madhab yang besar itu yang masyhur dua, yaitu madhab Imam Syafi'i dan madhab Imam Abu Hanifah. Itu madhab yang hebat, dua-dua, jamaah. Berarti madhab Imam Maliki, madhab Imam Hambali tidak hebat? Tidak. Sama sekali tidak. Cuma yang dua inilah yang terus-menerus banyak yang diikuti sampai pada masa Imam Ghazali. Hatta idza dhahara al-haqqu fi madhhab Abi Hanifah taraka ma yuf madhhab Syafi'i wa afta bima dhahara lahu. Sehingga ketika nampak terang kebenaran itu, misal kata di dalam mazhab Imam Abu Hanifah, dia akan meninggalkan pendapat yang sesuai dengan mazhab Imam Syafi'i dan berfatwalah dengan fatwa yang ada di dalam mazhab Imam Abu Hanifah. Dia berfatwa. Kalau betul dia seorang yang ahli, dia berfatwa dengan pendapatnya sendiri. Bukan dengan pendapat yang ada di dalam mazhab Imam Syafi'i, bukan yang ada di dalam mazhab Imam Abu Hanifah, bukan di dalam mazhab yang lain-lain. Seandainya dalam dia berfatwa itu ternyata sesuai dengan yang ada di dalam mazhab Imam Abu Hanifah. Misal kata, yang disampaikan itu yang benar, nyatalah kebenaran. Itu sesuai dengan mazhab Imam Abu Hanifah. Dan di dalam mazhab Imam Syafi'i ternyata pendapat mazhab Imam Syafi'i itu salah. Jemaah, maka dia mestilah memfatwakan yang benar walau tidak sesuai dengan mazhab Imam Syafi'i. Sebaliknya begitu. Ternyata fatwa yang benar itu yang sesuai dengan mazhab Imam Asy-Syafi'i. Maka dia tinggalkanlah yang ada di dalam mazhab Imam Abu Hanifah. Karena itu salah. Ini hati-hati. Bukan maksudnya ini salah, ini benar. Imam Ghazali menjelaskan, andai pun itu benar dalam mazhab, sesuatu mazhab, tapi ternyata setelah ditimbang pendapat itu salah, maka walau itu mazhab kita yang salah mesti ditinggalkan. Ikutkan yang benar. Itu maknanya. Hati-hati jemaah. Nanti salah paham pula, oh berarti mazhab ini salah, mazhab ini benar. Bukan. Bukan seperti itu. Telah ditimbang, dilihat, oh ini benar. Tentu nanti ini kerja mujtahid itu, kerja ahli itu, jamaah. Ini seluruh cabang ilmu begitu, jamaah. Seluruh cabang ilmu begitu, dalam bidang apapun. Bukan hanya agama. Oh, dalam bidang umum tak mampu kita menyebutkan satu persatu cabang ilmu itu. Terus-menerus berkembang. Ahli bidang, secara umum saja, ahli bidang ilmu sosial tentu harus sadar diri. Janganlah campuri keahlian orang di bidang ekonomi, misal kata. Saya ahli di bidang ekonomi, janganlah campuri yang ahli di bidang ilmu alam. Itu secara umum, jamaah. Ilmu alam itu dibagi-bagi, ilmu sosial dibagi-bagi lagi, ilmu ekonomi dibagi. Halus-halus yang memerlukan ahlinya, jamaah. Ayolah bincang. Kama kana yaf'aluhu sahabat anhum wal a'immah, sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW dan para pemimpin, para ulama. Mereka tak segan mengatakan saya salah.
Imam Ahmad bin Hanbal berfatwa, orang yang meninggalkan solat murtad. Solat 5 waktu. Murtad. Kafir. Imam Syafi'i berfatwa, orang yang meninggalkan solat fasik. Tidak murtad. Kecuali kalau dia meyakini solat 5 waktu tidak wajib. Saya mau jelaskan, ini guru murid ini. Jamaah. Ya jumpa. Kan kau berfatwa bahwasanya orang meninggalkan solat murtad. Ya, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Ini guru dengan murid. Lantas Imam Syafi'i tanya, bagaimana cara dia taubatnya? Cara bertobat dia bagaimana? Ya solat balik. Kata Imam Ahmad bin Hanbal. Solat lagi. Imam Syafi'i tanya balik. Bagaimana mungkin orang kafir disuruh solat? Imam Ahmad bin Hanbal diam. Tengok. Dan belakangan Imam Ahmad bin Hanbal menarik fatwanya bahwa orang yang meninggalkan solat kafir. Tarik. Sama dengan Imam Abu Hanifah yang berfatwa orang yang tidak mampu berbahasa Arab boleh mengerjakan solat menggunakan selain bahasa Arab. Tapi beliau tarik balik fatwa itu. Tarik balik, jemaah. Jadi, yang dimaksud Imam Ghazali di sini adalah orang yang benar-benar ahlilah yang terlibat di dalam diskusi itu. Kalau yang bukan ahli, sebaiknya diam. Sehingga jemaah, kalau kita melihat diskusi orang-orang alim itu, enak bagi kita. Dapat banyak ilmu kita dari diskusi itu. فَمَنْ لَيْسَ لَهُ رُبَّةٌ يَجِدُ حُكْمَ جَمِيعِ أَهْلِ الْعَصْرِ وَإِنَّمَا يُفْتِي فِيمَا يُسْأَلُ عَنْهُ نَاقِلًا عَنْ مَذْهَبِ صَحْبِهِ فَلَوْ ظَهَرَ لَهُ ضَعْفُ مَذْهَبِهِ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَتْرُكَهُ. Sementara orang yang bukan mujtahid, orang yang bukan ahli, dan itulah umumnya orang yang hidup dalam masa ini, maksudnya masa dalam seluruh masa, salah saya, itulah umumnya orang dalam setiap masa. Ya, itu biasa jamaah. Yang ahli itu biasanya sedikit, bukan ramai. Dia sesungguhnya berfatwa terhadap masalah yang ditanya kepada dia, itu mengutip dari pendapat mazhabnya. Itu mengutip dari pendapat mazhabnya. Kalau ternyata pendapat mazhabnya itu lemah, tidak boleh dia pindah dari mazhab itu. Ini tanggung jawab pengetahuan. Tidak boleh dia pindah dari mazhab itu, jamaah. Makanya sampai sekarang dikenal Imam Ghazali itu tetap bermazhab Syafi'i. Walau beliau pernah menyatakan begini. Dalam masalah air untuk berwudu, air untuk mandi hadas besar, air untuk menghilangkan najis. Di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, ini sulit sekali, jemaah. Sampai ada air mustakmal. Ini sulit sekali. Makanya kalau kita nanti satu masa yang paling mudah itu tunaikan ibadah haji atau umroh, kita lihat orang-orang Arab itu berwudu. Itu mudah aja jemaah. Karena nggak ada mustakmal. Kalau mazhab Syafi'i ini susah sekali. Sampai hadis. Jadi kata Imam Syafi'i, kalau terasa berat masalah air dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, sulit rasanya, bolehlah ikut pendapat mazhab Imam Malik. Contoh, dalam mazhab Imam Malik, air yang kurang dari 2 kula. Terserah berapa liter lah. Karena satu ulama katakan 170 sekian liter. Satu ulama katakan 216 liter. Itu terserahlah jamaah, kan? Itu dalam mazhab Imam Malik. Kemasukan najis. Kemasukan najis. Dalam mazhab Imam Malik, kalau tidak terjadi perubahan warna, bau, dan rasa.
airnya tetap suci. Itu mazhab Imam Malik, tetap suci. Dengan catatan bukan sengaja memasukkan najis. Tapi dalam mazhab Imam Syafi'i, air kurang dari 2 kula, kemasukan najis, berubah tidak berubah, airnya najis. Itu maka yang bermadzhab Syafi'i kadang-kadang sampai pusing pikirannya persoalan air itu. Asik najis, najas, najis, najas. Saja, Mak. Boleh pakai itu. Tetapi tetap saja Imam Ghazali dikenal madhab Imam Syafi'i. Dan beliau berfatwa pun fatwa dalam madhab Imam Syafi'i. Sama dengan dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, setiap hari, setiap malam wajib berniat untuk puasa Ramadan. Setiap malam. Tapi dalam mazhab Imam Malik, boleh berniat satu malam untuk sebulan. Dan di dalam kitab-kitab mazhab Imam Asy-Syafi'i, itu ulama-ulama mazhab Syafi'i menjelaskan boleh memakai fatwa mazhab Imam Malik. Jadi kalau kita ngaji kitab-kitab ya agak menengah sikit dia mah. Di antaranya Kasyifatus Saja. Itu adalah kitab syarahan terhadap Matan Safinah. Itu dijelaskan begitu. Boleh pakai yang difatwakan dalam mazhab Imam Malik. Tapi tetap saja ulama itu dikenal sebagai bermadhab Syafi'i. Jadi hendaklah orang yang bukan ahli dalam sesuatu, kalau di sini disebut belum sampai peringkat mujtahid, dia berfatwa apabila ditanya mengutip pendapat mazhabnya, dan kalau memang mazhabnya itu lemah tidak boleh dia meninggalkannya. Fa ayyu faidatin fil munadharati wa ma'lumun salahul fatwa bighairihi. Apalah faedahnya dalam diskusi itu sementara mazhabnya diketahui dan dia tidaklah berfatwa dengan selainnya? Apalah manfaatnya jemaah? Pendapat dalam mazhab dia ada. Sementara dia berdiskusi menggunakan pendapat mazhab yang lain. Apalah maknanya diskusi kalau begitu? Maka sampaikan sajalah pendapat dalam mazhabnya walau itu lemah. Barulah terjadi diskusi. Jadi macam mana menurut pendapat Anda? Ya saya macam mana baiknya aja lah. Ya itu bukan diskusi, kan kita bermusyawarah. Warga Rembu, bagaimana sikap kita menyambut dan menyelenggarakan Ramadan tahun ini? Kita Rembu. Lah Rembu itu, musyawarah itu kan untuk mengait-ngaitkan, menjalin pikiran. Tahu-tahu ditanya, Anda, Bapak macam mana Pak? Ya saya ACC aja. Abang macam mana Bang? Ya saya ikut aja lah macam mana baik. Loh ini bagaimana musyawarah begini? Tapi itu yang terjadi pada kita. Dengan alasan nanti tersinggung. Takut awak. Coba aja mah. Ya memang kenyataan begitu pula. Kalau awak lain pendapat, tersinggung ketuanya. Tersinggung bendaharanya. Jadi serba susah. Padahal pendapat tidak begitu, jamaah. Ini Imam Ghazali mengajak kita untuk jalan. Jadi, apa tandanya bahwa diskusi itu adalah mencari kebenaran? Yang berdiskusi adalah yang ahli. Ya, yang ditanya tentang harga makanan pokok menyambut bulan puasa, yang dijawabnya makanan pokok cukup tersedia. Loh, kita tanya harga makanan pokok menyambut bulan puasa ini, itu fluktuasinya naik turunnya bagaimana? Supaya kita tahu. Jangan sempat masyarakat susah. Oh ya, itu memang kita memperhatikan di masyarakat bahwa sembako itu cukup ketersediaannya, Pak. Lah ini bagaimana jalan ceritanya? Ini
Coba, meskipun kan kaitan juga itu kan tetap berkaitan, tapi masalahnya macam mana jemaah? Coba deh. Wa ma yushkilu alaihi yalzamu an yakula la'anna 'inda sahibi madhhabi jawaban an hadha. Fa inni lastu mustaqilan bil ijtihadi fa asli syar'i. Apalah masalahnya jika dia mengatakan begini, ya boleh jadi ada jawabannya tentang masalah ini dalam mazhabku, tanpa harus berpindah ke mazhab yang lain. Cuma aku tidak mandiri untuk berijtihad menurut agama. Ada aja mata nih. Bukan maksud Imam Ghazali kita fanatik mazhab. Tapi maksud beliau adalah bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Jadi waktu bermusyawarah itu, berdebat itu, walau ini pendapat dalam mazhab saya lemah, tapi memang ada pendapat ini dan begini. Contoh nih jemaah. Kadang-kadang kita ya orang yang tidak sholat tidak boleh menerima zakat. Wah, sampai keras sekali ustadznya bilang begitu. Tidak boleh. Kesudahan di rumah orang yang sholat beras tadi banyak. Di rumah orang yang tak sholat si miskin tadi tak ada. Ada. Apa efek? Makin jauh dia dari agama ini. Pokok kita kata begitu. Padahal ini kan mesti timbang sana, timbang sini. Tidak serta-merta seperti itu. Kita menimbang mana bahaya yang lebih ringan, itulah yang kita kerjakan. Jamaah. Keras. Dan lucunya masyarakat kalau yang keras-keras gini, suka pula. Tandanya bela Islam. Saya bukan mengatakan tak boleh bela Islam. Semua harus ditimbang. Oke. Pokoknya kalau calon mertua kau tidak sholat, tak boleh dia jadi wali nikah. Kalau tetap kau nikah nanti sama istrimu dia walinya, tak sah nikah kalian. Zina kalian. Padahal ada pendapat lemah di dalam fikih mazhab Imam Asy-Syafi'i yang membolehkan orang fasik menjadi wali, menjadi saksi. Dan itu sudah sejak zaman Imam Ghazali lagi. Sampai beliau katakan, andailah tidak dipakai pendapat lemah ini, maka banyaklah zina. Karena masa beliau sendiri pun dah banyak orang tak sholat. Jamaah. Tengok aja. Ini kadang-kadang kita ni kurang pandai. Jamaah. Jadi, apalah payahnya, kata Imam Ghazali, kalau dia mengatakan boleh jadi dalam mazhabku ada jawaban terhadap masalah ini, cuma aku yang tidak bebas merdeka sendiri untuk berijtihad. Aku yang tak tahu. Apalah susahnya. Walau kanat mabahisatuhu anil masail allati fiha wajhan aw qawlan li sahbihi lakana ashbah. Dan kalau pembahasan itu terkait masalah-masalah yang di dalam masalah itu ada dua pendapat, ada dua wajah. Ini istilah khusus dalam mazhab Imam Syafi'i. Itu akan menimbulkan kesamaran pula. Jemaah. Kalau diterjemahkan dua segi atau dua pendapat, itu terjemahan literally. Tak ada masalah. Tetapi dalam mazhab Imam Syafi'i, dua segi. Segi itu namanya wajah. Dua pendapat namanya qaul. Di dalam mazhab Imam Syafi'i, dua istilah ini ada. Kalau dua pendapat, itu maksudnya adalah pendapat Imam Syafi'i. Tapi kalau dua segi, yang itu maksudnya adalah dua wajah, itu adalah dua pendapat ulama mazhab Imam Syafi'i. Jadi, ini qaul. Maksudnya adalah ini pendapat Imam Syafi'i. Ini wajah.
maksudnya adalah pendapat ulama bermadhab Syafi'i. Jamaah. Beda itu. Karena tidak mesti ulama bermadhab Imam Syafi'i pendapatnya sama dengan pendapat Imam Syafi'i. Contoh, tidak ada fatwa Imam Syafi'i yang mengatakan sebelum sesuatu lapaskan niat. Jadi contohnya sholat. Sebelum sholat, usalli fardal maghribi. Atau cara kita sekarang, usalli fardal subhi rak'ataini adaan ma'muman mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Tidak ada fatwa Imam Syafi'i tentang itu. Bukan fatwa berniat. Kalau berniat, ada. Fatwa melapaskan niat. Nggak ada itu fatwa Imam Syafi'i. Jadi, qaul Imam Syafi'i tidak ada. Tapi wajah ada. Berarti itu fatwa ulama madhab Imam Syafi'i. Nah, dua kaul, dua pendapat. Artinya dua pendapat Imam Syafi'i. Dulu Imam Syafi'i berfatwa begini. Dulu itu namanya Qadim. Waktu Imam Syafi'i tinggal di Baghdad. Sekarang berarti yang baru. Sekarang berarti yang baru. Itu namanya Jadid. Setelah Imam Syafi'i tinggal di Mesir. Dulu Qadim Baghdad Imam Syafi'i berfatwa begini. Sekarang baru Jadid di Mesir Imam Syafi'i berfatwa begini. Berarti ada dua pendapat. Contoh, kalau bahasa kita, kakek-kakek, nenek-nenek, kalau sentuhan tak batal wudhu. Kakek nenek, nenek-nenek, kakek-kakek, nenek-nenek yang bukan mahram. Sentuhan tak batal wudhu. Itu fatwa qaul Imam Syafi'i ketika tinggal di Baghdad. Begitu beliau pindah domisili di Mesir, fatwa beliau, kakek-kakek, nenek-nenek yang bukan mahram, sentuhan batal wudhu. Dua pendapat. Kalau tidak ahli, kata Imam Ghazali, asybaha. Ini akan menimbulkan kesamaran bagi orang tadi. Dua wajah. Apa hukum kotoran ikan? Najiskah? Sucikah? Imam Ibnu Hajar katakan suci. Karena ikan benda suci. Dimakan pun tak perlu disembelih. Dalilnya, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Air laut itu suci. Kata Rasulullah. Waktu sahabat bertanya. Nah, jadi hadis itu muncul. Air laut itu suci. Bangkainya pun halal. Tetapi Imam Nawawi berfatwa. Kotoran ikan najis. Dua wajah. Bukan dua qaul. Nah, yang diterjemahkan menjadi segi. Nah, jadi, apalagi kalau ada dua pendapat atau dua wajah, itu akan menimbulkan asybah, samar. Fa'inna rubama yufi hadima ya fastafidu minal bahthi mailan ila hadil janibain wa la ya'lamu munadara tijaratan fiha qattu. Sehingga kata Imam Ghazali, mungkin dia berpendapat dengan salah satu di antara dua pendapat itu, ya. Fastafidu minal bahsi mailan ila ahadil janibain. Sehingga diskusi itu cenderung condong kepada yang satu. Awas ya. Condong kepada yang satu. Sehingga wala yaral munadara tijariyatan fiha
qattu. Maka tidaklah sekali-sekali jalan untuk berdebat dalam hal tersebut. Tak perlu lagi diperdebatkan. Ini sudah. Jadi kalaupun mau diperdebatkan, dimusyawarahkan, bukan apa hukum terhadap ini. Bukan lagi itu. Melainkan pendapat yang mana. Nah, jadi bukan lagi apa hukumnya ini. Bukan. Itu maka selalu saya sampaikan. Sebenarnya persoalan-persoalan fikih yang kita hadapi saat ini semuanya sudah selesai. Selesai semua. Jamaah. Ya bentuknya saja yang beda. Bentuknya contoh dulu kita tunaikan ibadah haji jalan darat. Sejauh-jauhnya orang kita jalan laut. Sekarang naik pesawat. Lantas persoalannya, di mana mikotnya? Mikot itu artinya batas kita untuk berniat. Nanti ada dua, ada mikot tempat, ada mikot waktu. Kita tak cerita mikot tempat, kita tidak cerita mikot waktu, tapi mikot tempat. Di mana? Kalau jalan darat mudah. Jalan laut pun kan akhirnya darat juga. Oke, jalan laut kita dari dulu. Seperti Allahyarham Buya Hamka naik haji dari Belawan, jamaah. Buya Hamka naik haji dari Belawan. Naik kapal. Oleh pemerintah Belanda, kapal-kapal itu mesti dikarantinakan. Orang-orang haji itu pergi pulang dikarantinakan di atas Sabang ada pulau kecil. Jadi bukan di Pulau Weh. Lupa saya namanya. Jamaah dikarantinakan dulu, diperiksa dulu di situ. Walaupun begitu, astagfirullah, udah ingat-ingat di dalam jamaah. Pulau Sabariyah, seingat saya namanya. Itu bukan Pulau Weh. Jamaah. Bukan Pulau Weh. Agak kecil, lebih kecil pulaunya lagi. Memang di sekitar Pulau Weh. Nah, akhir-akhirnya sampai ke Jeddah pun kan jalan darat. Maka mudah menentukan mana mikotnya. Nah, ketika naik pesawat, mana mikotnya? Kan nggak mungkin pesawatnya singgah dulu sini, terbang lagi. Oh iya, berarti nggak difatwakan oleh ulama dulu. Tidak, karena tak ada pesawat. Tetapi yang mirip-mirip ini kan ada. Sebab bagaimanapun kalau dia terbang, kan ada batasnya mana ini? Kalau ke darat, jamaah. Kalau dinaikkan ke atas, berapa kilometer di atasnya, itu kan masing-masing ada ahlinya, jamaah. Artinya tetap juga bisa. Jadi, saya mengatakan semua masalah sudah selesai, tinggal bentuknya yang berbeda. Bukan artinya menutup kemungkinan untuk pendapat-pendapat baru. Tetapi, maksud saya semua, boleh dikata semua. Boleh dikata semua sudah hampir, sudah selesai. Nah, jamaah. Apa hukum menyentuh Al-Quran tanpa wudhu? Itu khilaf. Ada mengatakan boleh, ada mengatakan haram. Yang mengatakan haram malah halus lagi. Sampai-sampai kalau Al-Quran itu di dalam satu wadah, nyentuh wadahnya pun mesti berwudu. Tapi ada pendapat dalam fikih nyentuhnya nggak mesti berwudu, boleh saja. Oke, sekarang kita ikut yang mesti berwudu. Apa hukumnya menyentuh CD Al-Quran? Atau cara sekarang, handphone yang ada aplikasi Al-Quran. Memang handphone dulu tidak ada, CD tidak ada. Tapi sekurang-kurangnya jawaban terhadap Al-Quran itu dalam bentuk mushaf sudah ada. Anu kan bisa ke situ. Dikias-kiaskan nanti oleh para ahli. Dikiaskan, jamaah, dianalogikan ke sana. Sehingga la yarul munadharati jariyatan fi aqatu, sehingga dia tidak melihat lagi ada perlunya perdebatan karena sudah selesai. Hanya tinggal lagi pendapat yang mana yang mau kita pakai. Itu saja. Ini mau puasa ini. Cemana puasa ini? Nengok bulan apa? Hitung-hitung. Sudah selesai. Ada ulama berfatwa mengatakan boleh hitung-hitung. Ada yang mengatakan hanya dengan lihat bulan. Tinggal bagaimana menerapkannya.
Kalau pakai hitung-hitung, hitungan mode siapa? Jamaah. Ini secara ilmu, tak perlu lagi ada diskusi itu. Kalaupun didiskusikan bukan apa hukumnya, tapi hukum mana yang akan kita terapkan. Baru bama tarakal masalatil fiha wajhana wa qawlani. Wa talab masalatin yakun khilaf fiha mabtutan. Tetapi mungkin pula dia tinggalkan persoalan yang ada dua pendapat itu, atau dua sisi itu, atau dua kata itu, dicarinya persoalan yang ada perselisihan pendapat padanya, itulah sudah pasti. Nah, jadi nggak diskusi lagi. Ini kita nggak usah diskusikan lagi, kan sudah selesai. Tinggal ini apa masalahnya nih? Ini masalah ini apa hukumnya? Jamaah, apa hukumnya? Itu sudah pastilah demikian. Jadi jamaah, syarat ketiga orang terlibat di dalam debat itu, mestilah orang itu ahli. Masalahnya, maukah kita dengan rendah hati mengukur diri kita ini ahli atau bukan? Jawab. Untuk meluaskan paham kita ini. Jawab. Ini jawab nih. Samakah kuih Melaka dengan klepon? Jawab. Kalau sama, kenapa tidak disebut klepon sini? Di sana disebutnya Melaka. Bilang aja yang di sini klepon, yang di sana, yang di Jawa Melaka. Kalau sama. Oh enggak, beda Pak. Apa bedanya? Tentu yang ahlilah di bidang itu. Yang ahli masak tentang itu belum tentu mengerti mengapa berbeda. Jamaah, belum tentu mengerti mengapa berbeda. Yang ahli masaknya. Tapi boleh jadi mengerti. Itu maksud saya untuk mendekatkan pemahaman kepada poin ketiga ini. Ditanyalah sama saya, tahu kau beda klepon sama Melaka? Oh, aku tak tahu. Yang aku tahu kalau dihidangkan dan cocok, enak aku makan. Selesai. Ini bubur kanji. Sedap bubur kanji. Yang terbayang apa? Tepung kanji kan? Rupanya bubur sop. Cara kita di sini. Bubur sop, bubur nasi itu. Bubur sop. Ini jadi aku ingin tahulah macam mana suasana puasa di Malaysia nih. Sampai suasana raya di Malaysia ini macam mana? Aku tak pulang, sengaja tak pulang. Diumumkan di musola, yang nak bubur kanji bolehlah datang ambil kat sini. Boleh, siapa aja boleh ambil. Jamaah datang ambil. Bubur kanji. Penasaran saya. Saya pengen jamaah. Apa nih bubur kanji? Awak udah semangat lah datang. Sampai situ, ini kan bubur sop. Tapi tidaklah saya bilang. Tak mungkin saya bilang. Saya makan juga lah. Karena saya ingin tahu jamaah. Rupanya sama. Bubur kanji, bubur sop. Asam sunti. Rupanya itu asam belimbing. Jamaah. Jadi maksud saya adalah kaitkan dengan fikih. Ya kira-kira seperti itulah. Yang ahli jangan diam. Jelaskan kepada saya, klepon itu samakah atau berbeda dari kue Melaka? Kalau sama, bagi tahukan. Kalau beda, bagi tahukan. Biar kita tahu. Ya, yang nggak tahu jangan ngomong. Lah klepon itu sama kue Melaka sama aja itu. Itu kan yang macam kue ubi yang bulat-bulat pakai kelapa juga. Awak makin bingung. Makin bingung. Kue ubi yang bulat-bulat, yang warna-warni itu, kata dia. Makin bingung lagi. Jadi jamaah kita yang mengerti agama ini, kasih tahu orang lain. Yang nggak mengerti, diamlah. InsyaAllah dalam hari Ahad depan, kita bincang syarat yang keempat. Apa yang
menjadi tanda bahwa permusyawaratan ini adalah untuk mencari kebenaran, bukan tegang urat. Jamaah, bukan tegang urat. Apa? Itu insyaAllah kita bincang dalam hari Ahad depan. Pagi ini sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.